Halo, teman-teman yang suka belajar segala sesuatu yang positif, bisa subscribe atau follow channel kita ya. Kali ini kita belajar dari rangkuman buku Habit ke-8 dari Stephen R. Covey. Video ini juga bisa Anda simpan ya, jadi Anda bisa dengar lagi di lain waktu. Buku Habit ke-8, tahun 2004, membantu Anda menemukan suara hati Anda dan dengan demikian menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Covey menjelaskan mengapa kita sulit untuk merasa termotivasi dan bergairah, terutama dalam kehidupan kerja, dan bagaimana kita dapat mengubah hal itu. Pendahuluan. Pelajari cara menjadi diri Anda yang terbaik di dalam pekerjaan Anda. Pertimbangkan suara Anda sendiri. Bukan suara bernyanyi atau suara bicara Anda, tetapi suara Anda yaitu makna, potensi dan kehebatan Anda yang tak terbatas. Sudahkah Anda menemukannya? Menemukan suara Anda di tempat kerja, baik sebagai karyawan biasa maupun sebagai pemimpin puncak, tidaklah mudah. Dan jika Anda sudah berhasil menemukannya, belum tentu Anda bisa menggunakannya secara konsisten. Dalam buku ini, penulis dengan lembut mendorong Anda untuk menemukan suara Anda. Dia memberitahu Anda cara mengambil tindakan dan menemukannya, dan yang terpenting, bagaimana menginspirasi orang-orang di sekitar Anda untuk menemukan suara mereka juga. Dalam buku ini Anda akan menemukan 1. Bagaimana mengembangkan 4 kecerdasan yang akan membantu Anda menemukan suara Anda. 2. Kebebasan memilih yang memungkinkan Anda untuk membuka potensi Anda yang sebenarnya, dan 3. Kunci untuk membangun rasa saling percaya. Poin pertama. Kebiasaan ke-8 adalah tentang menemukan jalan menuju kehebatan di era pekerja informasi atau era pengetahuan saat ini. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda tidak membuat banyak perbedaan? Atau apa yang Anda lakukan tidak terlalu penting? Banyak orang yang merasa demikian. Tapi mengapa? Nah, banyak organisasi yang tidak dapat mengikuti perubahan yang terus terjadi di dunia modern kita. Dan disitulah letak masalahnya. Saat ini kita hidup di era pekerja informasi atau era pengetahuan, penerus dari era industri sebelumnya. Banyak organisasi yang merasa sulit untuk mengakomodasi pergeseran pendekatan dalam bekerja yang dimunculkan oleh era baru ini, dan mereka masih beroperasi dengan pola pikir era industri, yang diatur oleh gaya top-down yang mendominasi. Kontrol semacam ini tidak berfungsi dengan baik di era saat ini, yang semuanya adalah tentang melepaskan potensi pekerja kita. Pertimbangkan nilai kualitas dalam industri era informasi saat ini. Seorang programmer yang luar biasa, misalnya bisa 1000 kali lebih produktif daripada programmer biasa. Sedangkan dulu di era industri, perbedaan jauh antara tingkat produktivitas individu itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, pendekatan dari atas ke bawah yang bersifat mengendalikan perlu dihapuskan, karena membatasi potensi karyawan. Kita harus menghasilkan jenis kualitas yang kita harapkan dari bisnis masa kini. Yang terpenting, karyawan harus didorong untuk menemukan suara mereka sendiri. Semua orang ingin menjadi hebat dalam pekerjaan mereka, tetapi hanya mereka yang menemukan suara mereka dan membiasakan diri untuk menggunakan kekuatan mereka yang dapat menikmati kesuksesan yang sesungguhnya. Menemukan suara hati tersebut dikenal sebagai kebiasaan ke-8. Jadi bagaimana Anda melakukannya? Dimulai dengan memperlakukan karyawan dengan hormat sehingga mereka dapat membuat pilihan mereka sendiri, menggunakan kreativitas mereka dan merasa penting di tempat kerja mereka. Setiap orang harus bisa menemukan suara mereka sendiri dan, pada gilirannya, menginspirasi orang lain untuk menemukan suara mereka sendiri juga. Poin kedua. Anda dapat menemukan suara Anda dengan menggunakan karunia yang diberikan kepada Anda saat lahir. Pernahkah terpikir oleh Anda bahwa anugerah terbesar Anda adalah kebebasan untuk memilih? Masing-masing dari kita dilahirkan dengan kebebasan ini, bersama dengan karunia kecerdasan. Kombinasi dari karunia-karunia ini melengkapi kita untuk menemukan suara kita sendiri. Kebebasan untuk memilih sangatlah berharga. Meskipun kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita, kita selalu dapat memilih bagaimana kita bereaksi terhadap tantangan hidup. Jika digunakan dengan bijak, Anda dapat menggunakannya untuk memperluas wawasan dan mendapatkan kembali kendali atas hidup Anda. Prinsip kebebasan dapat diterapkan pada setiap bagian dari kehidupan Anda, termasuk pekerjaan Anda. Misalnya, jika atasan Anda memperlakukan Anda seperti keset, lakukan sesuatu. Sangat mudah untuk melupakan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana Anda bereaksi, tetapi Anda bisa melakukannya. Jadi, mengapa tidak memilih untuk berbicara langsung dengan atasan Anda tentang hal itu? Sekarang mari kita lihat karunia-karunia kecerdasan. Ada 4 jenis kecerdasan, yang masing-masing dapat kita tingkatkan dan kembangkan. Dengan mengasah kecerdasan Anda akan menemukan kekuatan Anda, dan penemuan itu akan memandu Anda untuk bersuara. 1. Kecerdasan fisik memungkinkan tubuh kita berfungsi dan mengatur dirinya sendiri tanpa masukan dari pikiran kita. Contohnya adalah detak jantung kita. 2. Kecerdasan mental adalah kemampuan kita untuk berpikir abstrak dan menganalisis berbagai hal, orang, dan situasi. 3. Kecerdasan emosional memungkinkan kita untuk berempati, sehingga kita dapat berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain dengan cara yang efektif dan bersahabat. 4. Kecerdasan spiritual adalah sesuatu yang tidak banyak dipikirkan oleh kebanyakan orang, namun sangat berharga. Faktanya, kecerdasan spiritual adalah dasar dari bentuk-bentuk kecerdasan lainnya. Kecerdasan spiritual adalah arah utara kompas moral kita yang sebenarnya, keharusan yang mendorong kita untuk mencari makna dalam hidup. Poin ketiga.
Memimpin berarti menginspirasi orang lain dan membantu mereka menemukan suara mereka sendiri. Pikirkan tentang para pemimpin dan manajer dalam organisasi Anda. Apakah mereka efektif? Apakah Anda sendiri seorang pemimpin yang baik? Setiap organisasi memiliki pemimpin, namun seperti yang kita semua tahu, beberapa di antaranya jauh lebih baik daripada yang lain. Lalu, apa sebenarnya yang membuat seorang pemimpin yang baik? Seorang pemimpin yang baik tidak hanya mampu memainkan satu saja, tetapi 4 peran kepemimpinan. Jika Anda adalah seorang pemimpin yang ingin membantu orang lain menemukan suara mereka dan mengenali potensi mereka sendiri, Anda harus memimpin karyawan Anda, bukannya mengatur dan mengendalikan mereka. Melakukan hal ini adalah inti dari tujuan setiap pemimpin. Mengisi 4 peran yang tercantum di bawah ini akan membantu Anda mencapai tujuan Anda. Pertama, Anda memerlukan visi dan strategi yang menetapkan arah bagi karyawan Anda. Kedua, Anda harus memberikan contoh dengan menjalankan ide-ide Anda sendiri secara disiplin. Ketiga, bergairahlah dengan apa yang Anda lakukan sehingga melalui antusiasme Anda dapat membangun budaya organisasi bersama. Terakhir, Anda harus mampu mengelola dan mempertahankan struktur di dalam organisasi Anda. Sekarang Anda sudah mulai menapaki jalan kepemimpinan, namun untuk menjadi pemimpin yang benar-benar hebat, Anda juga harus menggunakan keempat kecerdasan Anda. Kita menggunakan kecerdasan kita untuk mencapai kehebatan individu. Seorang pemimpin harus menerapkan paradigma yang sama pada perusahaannya, sebuah taktik yang akan membuat banyak masalah umum hilang. Bayangkan keempat kecerdasan tersebut sebagai bagian tubuh dari perusahaan. Jika salah satu hilang atau diabaikan, maka akan merusak struktur secara keseluruhan. Bayangkan sebuah perusahaan yang mengabaikan kebutuhan akan semangat, contohnya seperti budaya organisasi bersama, misalnya. Kurangnya semangat kebersamaan dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan, yang pada gilirannya dapat membuat beberapa karyawan merasa benar-benar dikucilkan dan sendirian. Poin keempat. Jangan hanya duduk dan menunggu kebiasaan lama Anda berubah. Lakukan sesuatu tentang hal itu. Pernahkah Anda berpikir, saya yakin keadaan akan segera membaik? Saya hanya perlu menunggu dan melihat saja. Jika ya, Anda bukan satu-satunya. Tidak jarang kita hanya duduk-duduk dan menunggu perubahan. Namun, jarang sekali ada perubahan dengan cara ini. Dan karena Anda memiliki kebebasan untuk memilih, Anda berada dalam posisi yang tepat untuk memperbaiki sikap Anda. Untuk menemukan suara Anda harus memilih untuk mengubah moto Anda dari yang menunggu dan melihat, menjadi mengambil tindakan. Bayangkan, misalnya, Anda membenci pekerjaan Anda karena atasan Anda sangat suka mengontrol dan menolak semua ide yang Anda miliki. Anda mempertimbangkan untuk berhenti, namun Anda tidak bisa kehilangan pekerjaan Anda. Jadi, Anda memutuskan untuk hanya tersenyum dan menyimpan beban dari Senin hingga Jumat. Tapi sekarang ada cara lain yang lebih baik, Anda bisa mengakui bahwa Anda bukan korban. Anda punya pilihan, Anda dapat memilih untuk mengubah sesuatu tentang situasi Anda. Yang diperlukan hanyalah inisiatif dan tanggung jawab. Ketika Anda mengadopsi pola pikir ini dan mulai menggunakan suara Anda akan melihat bahwa meskipun atasan Anda adalah pemimpin Anda dalam arti formal, Anda masih memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan nyata dalam pekerjaan Anda sendiri. Namun, jika ada sesuatu yang benar-benar di luar kendali Anda bisa memutuskan bagaimana bereaksi terhadap situasi tersebut. Tentu saja, ada beberapa hal eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan atau pengaruhi. Katakanlah, misalnya, atasan Anda ingin mempekerjakan seseorang yang salah dalam memperlakukan Anda, namun posisi pekerjaan Anda tidak memungkinkan Anda untuk ikut campur dalam keputusan perekrutan. Bahkan dalam kasus seperti ini, Anda masih bisa memilih untuk tidak membiarkannya menjatuhkan Anda. Dan jika memang ada sesuatu yang ingin Anda ubah dan itu jelas merupakan bagian dari peran Anda, maka ambillah kendali dan lakukanlah. Poin kelima. Saling percaya adalah kunci hubungan pribadi dan bisnis. Jika Anda ingin sukses, ini bukan hanya tentang memiliki bakat dan dorongan, tetapi juga tentang siapa diri Anda sebagai pribadi. Dan sebagian besar dari cara Anda mengukur diri Anda sebagai pribadi adalah kemampuan Anda untuk menginspirasi kepercayaan orang lain. Namun, bagaimana Anda memastikan bahwa orang mempercayai Anda secara profesional dan pribadi? Dengan menepati janji Anda, bersikap ramah, dan tahu kapan harus meminta maaf. Aturan sederhana berikut ini akan membantu Anda melakukan hal-hal tersebut. Begitu Anda mulai melakukannya secara konsisten, Anda akan segera melihat dampak positifnya. Pertama, pastikan untuk selalu menepati janji Anda. Jika Anda tidak 100% yakin dapat memenuhi janji Anda, jangan membuat janji. Gagal menepati janji adalah cara tercepat untuk kehilangan kepercayaan orang lain. Selanjutnya, bersikap baik dan ramah kepada orang lain, contohnya dengan mengucapkan kata, terima kasih, tolong, dan bertanya, ada yang bisa saya bantu? Perkataan-perkataan ini dapat membuat perbedaan besar. Selain itu, jaga perkataan Anda tentang orang-orang yang tidak berada di sekitar Anda, karena bergosip adalah racun dan merugikan dalam menanamkan kepercayaan. Sebagai gantinya, gunakanlah kata-kata yang hangat dan bersahabat. Ini akan sangat membantu. Selain itu, kemampuan untuk meminta maaf juga sangat berpengaruh. Permintaan maaf yang tulus dapat membuat Anda mendapatkan kembali kepercayaan yang telah hilang pada saat-saat yang kurang menyenangkan. Ingatlah bahwa kepercayaan bukanlah jalan satu arah. Terkadang yang perlu Anda lakukan adalah mempercayai orang lain.
Jika Anda benar-benar mempercayai seseorang, Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda memperhatikan potensi dan nilai mereka. Memberikan kepercayaan ini kepada mereka akan menunjukkan kepada mereka potensi mereka sendiri juga. Membangun fondasi kepercayaan dan mempercayai orang lain dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda akan meningkatkan semua hubungan Anda. Dan yang hebatnya lagi, ini tidak sulit, hanya butuh sedikit usaha. Poin ke-6. Mampu berkompromi adalah hal yang penting saat menghadapi konflik. Pikirkan kapan terakhir kali Anda mencoba menyelesaikan konflik dengan seseorang. Bagaimana hasilnya? Apakah Anda berbicara tanpa henti satu sama lain atau apakah Anda mencoba memahami perspektif lawan bicara Anda terlebih dahulu? Terkadang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi cara terbaik untuk meredam konflik adalah dengan benar-benar mendengarkan lawan bicara Anda. Sebagian besar dari kita berpikir bahwa kita sudah cukup baik dalam mendengarkan karena rasanya kita sudah sering melakukannya. Namun, ada perbedaan besar antara mendengarkan seperti yang biasa kita lakukan dan mendengarkan dengan empati. Katakanlah Anda sedang mencoba untuk memutuskan logo untuk proyek Anda dan kolega Anda sedang menyampaikan sudut pandang mereka. Untuk benar-benar mendengarkan, cobalah untuk melihat apa yang dilihat oleh kolega Anda dan mengapa mereka melihatnya seperti itu. Cobalah untuk melihatnya dari dalam sepatu kolega Anda. Perlu diingat bahwa konflik dan kesalahpahaman seringkali disebabkan oleh perbedaan semantik. Kita semua memiliki cara kita sendiri dalam menggunakan kata-kata dan bahkan satu kata dapat memiliki arti dan konotasi yang berbeda untuk orang yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mendengar dan memahami rekan kerja Anda dengan lebih baik, cobalah untuk memahami apa yang mereka maksudkan ketika mereka menggunakan kata-kata tertentu. Setelah Anda benar-benar mendengarkan ide rekan kerja Anda dapat mulai menjelaskan sudut pandang Anda dan mencari alternatif ketiga yang cocok untuk Anda berdua. Setelah kedua belah pihak menawarkan pandangan mereka, solusi yang ideal mungkin akan muncul begitu saja. Jadi kesimpulannya, konflik sering muncul karena Anda tidak memahami orang lain dengan baik. Namun terkadang, kompromi juga diperlukan. Ini bukan berarti salah satu pihak mengalah, namun harus ada saling pengertian dan keterbukaan pikiran, yang merupakan hasil alami dari berbicara satu sama lain dan memahami perbedaan pendapat. Hal ini akan membuat alternatif ketiga jauh lebih baik, bahkan mungkin menjadikannya solusi terbaik dari semua perspektif. Poin ke-7. Semua organisasi harus memiliki sistem nilai utama yang dapat diselaraskan oleh para karyawan. Seperti apa sistem nilai di perusahaan Anda? Apakah semua pekerja mengetahui nilai-nilai inti organisasi? Apakah mereka selaras dengan nilai-nilai tersebut? Jika Anda seorang pemimpin dan tidak bisa menjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan ini, perusahaan Anda mungkin menderita. Jika karyawan Anda tidak terbiasa dengan nilai-nilai inti organisasi, kemungkinan besar bisnis Anda berdiri di atas fondasi yang goyah. Sebagai contoh, bayangkan jika Anda bertanya kepada CEO sebuah perusahaan tentang nilai-nilai organisasinya. Dia mungkin akan mengatakan bahwa kerjasama adalah prinsip utama. Bahkan mungkin ada pelatihan perusahaan yang bertujuan untuk membantu karyawan bekerja sama lebih sering dan dengan cara yang lebih baik. Namun, para pekerja di dalam perusahaan tampaknya tidak bekerja sama dengan baik. Setelah melihat lebih dekat masalah ini, Anda dapat melihat bahwa meskipun nilai inti perusahaan adalah kerjasama, namun ada juga daya saing yang tinggi, yang disebabkan oleh sistem penghargaan untuk karyawan yang berkinerja terbaik. Dan kedua nilai ini saling bertentangan satu sama lain. Pendekatan semacam ini menyebabkan ketidakselarasan yang serius dan membingungkan karyawan. Beberapa karyawan mungkin memilih untuk bekerja sama karena hal itu membuat mereka lebih bahagia dan lebih efisien, sedang karyawan lain mungkin memilih untuk menjadi kompetitif karena hal itu mendorong mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik dan bisa mendapatkan imbalan. Jadi, bagaimana Anda mengatasi hal ini sebagai pemimpin? Mulailah memberikan umpan balik untuk memastikan bahwa karyawan Anda selaras dengan nilai-nilai perusahaan. Tidak ada satu orang atau organisasi yang berada di jalur yang benar sepanjang waktu, jadi jangan khawatir. Jangan menghukum karyawan Anda karena hal ini, tetapi berikan umpan balik yang membantu mereka kembali ke target dan mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, bagaimana jika Anda mengadakan rapat tim bulanan? Ini akan memberi Anda kesempatan untuk memberitahu karyawan Anda apa yang Anda hargai pada bulan itu, dan juga apa yang bisa ditingkatkan. Ini juga akan memberikan kesempatan kepada karyawan Anda untuk memberikan umpan balik. Poin ke-8. Berdayakan karyawan Anda untuk menemukan dan menggunakan minat dan bakat mereka. Siapa yang mengendalikan perencanaan dan evaluasi tugas dalam organisasi? Para pemimpin bukan? Hal ini sering terjadi. Namun, jika para pemimpin menjalankan sebuah organisasi yang terlalu ketat, mereka seringkali lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, baik bagi para staf maupun perusahaan itu sendiri. Banyak pekerja yang tidak terlalu bergairah dengan pekerjaan mereka, yang biasanya berujung pada hasil yang tidak maksimal. Karyawan kehilangan motivasi saat mereka tidak memiliki kebebasan atau tanggung jawab yang cukup. Biasanya manajer menangani semua perencanaan dan evaluasi dan para pekerja diharapkan melakukan apa yang diperintahkan oleh manajer mereka. Namun, jika para pekerja berbagi tanggung jawab dan kendali dengan pemimpin mereka, mereka akan mulai merasa lebih termotivasi dan, seiring dengan berkembangnya potensi dan bakat mereka, pada akhirnya mereka akan menemukan suara mereka. Ketika seorang pemimpin menyerahkan sedikit kendali, para pekerja diberdayakan dan didukung, karena mereka merasa dipercaya.
Bayangkan sebuah perusahaan pembersih dengan banyak pekerja yang tidak termotivasi, yang tugasnya hanya membersihkan gedung besar setiap hari. Bagaimana mereka bisa termotivasi? Ide sederhana untuk memotivasi mereka dan membantu mereka menemukan suara mereka adalah dengan mengizinkan mereka membuat beberapa keputusan penting dan kemudian mengevaluasi keberhasilan mereka. Staf dapat mencoba produk yang berbeda, misalnya, seperti penyedot debu yang berbeda, dan kemudian mengevaluasi mana yang bekerja paling baik. Memiliki pendekatan yang sedikit lebih lepas tangan mungkin tidak terasa seperti hal yang tepat untuk dilakukan, karena para pemimpin secara tradisional adalah orang-orang yang memegang kekuasaan. Namun, yang paling penting adalah melakukan pekerjaan sebaik mungkin dan menginspirasi para pekerja untuk menemukan suara mereka sendiri dalam organisasi. Jika Anda bisa melakukan ini, Anda, karyawan dan perusahaan Anda akan menuai hasilnya. Ringkasan akhir, pesan utama dalam buku ini. Jika Anda ingin berkembang di bagian manapun dalam hidup Anda harus menemukan suara Anda dan menginspirasi orang lain untuk menemukan suara mereka. Para pemimpin dalam bisnis berada dalam posisi yang tepat untuk melakukan hal ini, dan dengan menanamkan kepercayaan, berkomunikasi secara efektif, dan melepaskan sebagian kendali, mereka dapat memberi manfaat bagi seluruh perusahaan. Saran yang dapat ditindaklanjuti. Jangan takut untuk menyerahkan sebagian kekuasaan. Sebagai seorang pemimpin, cobalah untuk menyerahkan sebagian tanggung jawab dan kendali kepada staf Anda. Ketika karyawan diberdayakan, memiliki lebih banyak suara dalam tugas-tugas mereka dan diizinkan untuk membuat keputusan mereka sendiri, mereka akan berkembang baik secara pribadi maupun profesional, yang membuat perusahaan secara keseluruhan menjadi lebih efektif. Oke guys, sekian rangkuman buku kali ini, semoga bisa banyak bermanfaat untuk hidup teman-teman semua. Teman-teman bisa subscribe atau follow channel kita ya, agar selalu menerima video positif terbaru dari kami. Selamat belajar dan selalu bertumbuh dalam hidup ya guys, bye-bye.